Ketika DC itu datang, jangan menjanjikan pembayaran. Karena ketika menjanjikan pembayaran, maka sama saja dengan Anda ngundang DC itu datang lagi pada tanggal itu. Terima kasih masih dengan saya Ahmad Junaidi di channel kita Hukum Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghadapi debt collector kalau dia datang ke rumah. Ada beberapa tips bagi Anda yang takut kedatangan debt collector. Yang pertama, tidak semua pinjaman online itu punya debt collector. Update-nya Anda masuk grup, nah, di sana nanti akan dijelaskan tiap daerah itu ada mana yang ada kolektornya, mana yang enggak. Kemudian yang kedua, ketika Anda ternyata misalkan Anda punya pinjaman di Kredivo dan di grup disampaikan bahwa kolektornya akan datang di daerah Anda karena ada cabangnya misalnya. Yang pertama, siapkan mental. Karena mental ini penting. Mental Anda kan sudah habis mentalnya. Karena apa? Anda merasa bersalah tidak bayar utang. Iya kan? Anda bersalah, merasa bersalah. Kalau ada satu orang yang merasa bersalah dan satu orang yang merasa benar ini bertemu, ya habis yang merasa bersalah. Di sini Anda sampaikan bahwa Anda itu benar. Saya tidak bayar bukan karena saya tidak mau, tapi memang karena tidak ada. Ini yang harus Anda pegang. Kalaupun Anda, pasti saya bayar. Itu kuncinya. Jadi siapkan mental. Yang kedua, coba bikin resepsi dulu. DC itu sama kok, manusia. Anda lihat saya pernah jadi DC, sama. Anda lihat, anggap aja lah DC itu kayak Pak Jun gitu ya. Orangnya kayak gitu. Sama. DC juga manusia. Yang sering terjadi itu bad cup, good cup. Mereka datang kadang berdua gitu ya. Kalau dia satu orang biasanya nagih kasar, wah marah-marah. Ada satu yang nagih halus. Udahlah dibayar aja daripada kayak gini. Itu seperti itu. Jadi biasanya DC itu ada dua tipikal. Ada yang good cup, ada yang bad cup. Ada yang baik gitu ya. Itu biasanya ngerayu. Nah, tolonglah. Kalau bapak ibu tidak bayar, nanti komisi saya dipotong, kayak gitu. Kemudian tolonglah dibayar, kalau enggak, nah. Siapkan pertanyaannya. Kalau saya tidak bayar pak, bapak ibu tidak bayar, nanti komisi saya tidak dapat komisi, saya tidak dapat penghasilan, kasihan anak istri saya. Itu sampaikan aja. Ya kalau memang seperti itu cari kerjaan lain mas, gitu kan aja. Jangan jadi tukang tagih. Itu seperti itu. Jadi jangan jadi tukang tagih, jadi kerja yang lain aja, yang lebih halal, yang lebih enak. Ya. Terus jadi apa? Ya jadi kantor cabang KHN aja. Tapi ada juga yang ribut-ribut, ngajak ribut. Jadi contoh kayak kemarin ya, kita ribut DC gedor-gedor pintu. Buat apa? Agar kita itu dibikin malu dengan tetangga, dengan orang-orang sekitar seperti itu. Anda tidak usah malu. Yang punya utang bukan cuma Anda, tetangga Anda bahkan mungkin lebih banyak utangnya. Hanya saja dia malu dan dia tidak ngasih tahu Anda kalau dia punya utang. Jadi tidak usah malu. Malu itu paling hanya bertahan semalam. Besoknya mungkin sudah dianggap tidak ada sama orang. Itu prinsipnya. Nah kemudian yang ketiga, ketika DC datang, coba minta KTP-nya, minta ID card-nya, terus minta surat vaksinnya, pernah divaksin apa enggak, terus positif takutnya apa? Dalam masa corona kayak gini takutnya dia positif. Dia pembawa karier virus corona. Panggil RT. Pak ini ada tukang tagih tapi kok agak batuk ya tadi ya. Panggil. Takutnya dia corona. Gitu. Biar apa? Biar diusir bareng-bareng. Nah bagi Anda, nanti yang ada di grup, coba saya sarankan lah. Bikin satu persatuan, kan itu banyak tetangga saudara Anda. Kalau ada yang kedatangan debt collector, datengin, hadepin bareng-bareng. Bagi yang Anda menderita pinjol, kan ada tuh tetangga-tetangga Anda, saudara yang juga diteror. Ketika DC datang, ajak aja untuk menghadapi bareng-bareng. Caranya seperti itu. Kenapa? Biar gini, DC satu orang hadapin 10 orang. Kan mak-mak terutama. Kan nyolocosnya kan banyak gitu ya. Kalau perlu jangan kasih kesempatan ngomong DC itu. Kalau mereka tidak ngasih Pak data, ya jangan dilayani. Anda siapa? Jangan-jangan Anda orang nyari-nyari lagi. Nah, kayak gitu. Dan tidak usah dilayani. Kalau perlu suruh pulang aja. Tidak berani Pak, tutup pintunya. Saya mau pergi, tutup. Bahkan ada DC yang nakal, saya tidak mau bayar kalau saya tidak mau pergi kalau tidak dibayar. Ya bilang aja saya mau pergi, hati-hati rumah saya kosong, kalau ada barang hilang kamu. Atau laporin polisi.
atau telepon RT, atau telepon keamanan. Itu caranya seperti itu. Kemudian kalau dia sampai datang, ajak selfie. Mas, biar jelas, saya takut dan sebagainya, tak ajak selfie ya, tak foto ya, tak dokumentasikan. Biar apa? Takut kalau ada masalah, tiba-tiba sampai mukul saya atau apa kan gitu. Ajak foto, itu pasti habis sudah. Nah, yang paling penting ketika DC itu datang, jangan menjanjikan pembayaran. Karena ketika menjanjikan pembayaran, maka sama saja dengan Anda ngundang DC itu datang lagi pada tanggal itu. Paham ya? Jadi jangan sekali-kali menjanjikan pembayaran. Kalau Anda menjanjikan pembayaran, maka DC akan datang pada tanggal itu. Sama aja dengan Anda mengundang DC. Caranya Pak, sampaikan. Mohon maaf Pak, saya tidak ada uang. Kalau dari pihak Bapak itu merasa dirugikan terkait dengan utang saya, laporin polisi. Atau gugat saya di pengadilan tidak apa-apa kalau memang merasa dirugikan. Tapi kalau saya dianggap melakukan perbuatan melawan hukum atau saya bersalah, laporin polisi Pak. Nanti tak tunggu di pengadilan, sampaikan gitu. Jadi sampai kapanpun tidak saya bayar. Kalau dalam dunia pinjol, saya boleh Anda nyampaikan, saya tidak boleh bayar sama Pak Junaidi. Jadi biar kolektornya cepat pergi. Nanti tip menghadapi debt kolektor lebih lanjut, bagaimana cara menghadapinya, bagaimana trik-triknya, nanti saya akan bahas dalam video tersendiri. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.